Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriawati dengan NIM 21220222 dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Psikologi Komunikasi yang diambil dari buku halaman 1 sampai halaman 20. Di sini saya akan membahas psikologi komunikasi, ruang lingkup psikologi komunikasi, ciri pendekatan, dan penggunaan psikologi komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Nah, komunikasi adalah peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan cara psikologis membawa kita pada psikologi sosial. Nah, jadi kenapa kita berinteraksi dengan cara psikologi sosial? Karena psikologi sosial juga ini sebagai pendekatan psikologi komunikasi. Nah, dari psikologi sosial ini kita mempelajari perilaku manusia tentang berpikir, berperilaku yang dapat mempengaruhi dari faktor-faktor sosial. Nah, jadi kita ambil contoh dari psikologi sosial ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak perkataan, perasaan, pemikiran, atau perilaku. Nah, 4 dari 4 ini itu berbeda di setiap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misal lingkungan sekitar ini baik, pasti otomatis perasaan, perkataan, atau perilakunya dengan baik. Jadi beda lagi dengan kalau misalnya di lingkungan yang berbeda. Pasti dia akan mengikuti di lingkungan tersebut. Itu ada psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dalam komunikasi. Jadi dalam komunikasi ini tuh kita terdapat motivasi, konsep diri yang akan digunakan dalam proses komunikasi manusia. Karena itu, psikologi komunikasi sangat penting untuk memahami dalam perilaku manusia dalam teks komunikasi. Yang ketiga yaitu ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, psikologi ini mencoba memberikan karakteristik manusia, komunikan, serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Kenapa psikologi ini termasuk menjadi karakteristik komunikan? Karena psikologi ini membantu mengetahui karakteristik seseorang dari perilaku komunikator. Nah, untuk mengetahui karakteristik manusia dalam komunikan, kita harus mencari tahu sifat-sifat dari perilaku tersebut. Jadi kan setiap manusia ini kita mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Ada yang mempunyai sifat yang pemarah, ada yang sifat sabar, dan sifat yang sebagainya. Jadi itu termasuk untuk mengetahui karakteristik manusia untuk berkomunikan. Nah, jadi faktor internalnya ini untuk mengetahui keadaan mental dan emosional individu yang untuk mempengaruhi perilaku komunikasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seperti budaya, norma, dan lingkungan sosial. Terus selanjutnya yaitu ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis. Nah, jadi komunikasi persuasif ini
membantu kita untuk memahami bagaimana pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis seperti manipulasi emosi, membangkitkan kebutuhan, dan memanfaatkan kepercayaan yang dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif dan membangun hubungan lebih. Selanjutnya itu apa yang menjadi fokus psikologi saat pesan sampai pada diri komunikator dan bagaimana faktor-faktor personal dan situasional memengaruhi proses penerimaan pesan serta cara komunikan ketika sendiri atau dalam kelompok. Jadi itu ada faktor personal sendiri dalam komunikator yang dapat mempengaruhi cara seseorang yang memahami pesan untuk yang diterima. Sedangkan faktor situasional ini dalam komunikator dapat mempengaruhi cara seseorang merespon pesan. Nah, untuk corak komunikan ketika sendiri atau dalam kelompok dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan situasional yang sama. Dari faktor-faktor personal sama situasional ini sangat membantu untuk kita yang memahami bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami oleh komunikan. Karena itu, untuk kita dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif, yang lebih bagus. Selanjutnya yaitu ada ciri pendekatan psikologi komunikasi. Nah, ciri pendekatan sosiologi mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial dalam mencapai tujuan kelompok. Kenapa dengan konteks interaksi sosial yang sampai mencapai tujuan kelompok? Karena interaksi sosial ini merupakan ciri utama dalam sosiologi. Nah, dalam sosiologi komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial karena bagaimana komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi materi selanjutnya itu ada penyebutan 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama ada penerimaan stimuli secara indrawi. Apa sih yang dimaksud penerimaan stimuli secara indrawi ini? Jadi stimuli yang disampaikan melalui jaringan sensori. Nah, jaringan sensori itu juga jaringan apa? Jadi jaringan sensori ini adalah sistem saraf yang memungkinkan tubuh untuk menerima rangsangan dari luar tubuh untuk mengirimkan informasi ke otak untuk memberikan respon yang sesuai terhadap rangsangan tersebut. Contohnya seperti suara, warna, dan tekstur. Nah, yang kedua itu ada proses yang mengantarai stimulus serta respon. Dari penjelasan yang kedua ini adalah impuls yang tersimpan di lembah kerita akan diolah makna mental individu seperti persepsi, motivasi, dan konsep diri. Yang ketiga ada prediksi respons. Jadi prediksi respon ini adalah seseorang yang harus mengetahui respon masa lalu sebelum memprediksi respon yang datang yang akan sekarang. Jadi yang keempat ada peneguhan respon. Jadi yang dimaksud peneguhan respon ini yang diprediksi akan dihargai atau disuatu oleh individu yang dapat peneguhan merupakan salah satu unsur secara respon. Nah, jadi dalam konteks komunikan ini kita dapat memahami bagaimana individu memproses pesan yang diterima, cara berpikir, dan cara merespon terhadap pesan yang diterima. Yang terakhir ada materi penggunaan psikologi komunikasi. Komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Melalui komunikasi kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dari penjelasan tersebut kita mempelajari bahwa
manusia memproses pesan yang diterima, cara berpikir, dan cara merespon terhadap pesan yang diterima. Nah, sementara itu kita juga mempelajari komunikasi lebih fokus pada interaksi sosial yang bagaimana komunikasi ini digunakan sebagai mencapai tujuan kelompok. Jadi dalam dua kedekatan ini, komunikasi ini sering dipandang sebagai proses yang penting untuk membentuk identitas dan hubungan sosial individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.